Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ibu sekalian dan saudari-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, majlis taman dari taman-taman surga. Dan majlisnya hamba-hamba Allah yang saleh, majlisnya para malaikat yang mulia. Dan tentu semua itu adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak henti-hentinya kita terus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang dirahmati dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ibu sekalian dan saudari-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Kajian tematik kita pada sore yang berbahagia ini tentang al-arqam, rakam-rakam, nomor-nomor, angka-angka dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, juga dalam masalah muamalah. Mungkin kajian kita ini kajian yang sedikit santai ya. Betul Bu ya, santai aja Bu ya. Nggak usah serius tapi ya santai gitu ya. Karena berkaitan dengan angka-angka ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin kajian ini mungkin ya baru sekarang kita ikuti ya. Taib, angka pertama yang ingin disampaikan adalah
Angka 5 dulu. Ya langsung nggak apa-apa. 5 dulu. Nanti kalau ada waktu lain ya angka-angka sebelumnya atau sesudahnya. Angka 5. Bahasa Arabnya 5 apa ini? Khamsah ya. Khamsatun. 5. Tadi sudah kita sampaikan sedikit santai ya. Tapi angka 5 ini bukan berarti angka keramat ya, tidak, bukan masalah keramat gitu, enggak. Tapi yang pertama adalah rukun Islam ada berapa itu? Ada 5. Ya, berarti 5. Angka 5. Rukun Islam ada 5. 6. Ada 5. Yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan ibadah haji bila mampu. Kemudian jumlah salat 5 salat yang difardukan ada berapa? 5. Iya. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Baik, macam-macam tauhid ada berapa? Macam-macam tauhid ada berapa? Yang sering kita kaji ada 3 kan Bu ya? Nah, apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi kalau kita lebih detilkan lagi, sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah wujudiyah. Wujudiyah itu adalah wujudnya Allah, adanya Allah. Dulu sudah kita bahas dalam kitab apa itu? Usulul Thalatha, sah? Naam, Usulul Thalatha, rukun apa itu? Unsur iman kepada Allah ada berapa itu dulu? Kan ada 4 kan Bu ya? Tentang mengimani akan adanya Allah. Nah, adanya Allah ini namanya apa? Wujudiyah. Gitu kan. Terus kemudian yang kedua apa? Rububiyah, uluhiyah. Kemudian yang keempat asma wasifah, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu asma sendiri, kemudian sifat sendiri. Jumlah totalnya berapa? 5. Berarti anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid secara rinci, yaitu pertama wujudiyah, kemudian rububiyah, uluhiyah, asma, dan yang kelima sifat. Tapi umumnya yang kita baca dan sering kita kaji adalah 3 tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik. Kemudian yang berikutnya asasul akhlak. Asas, apa asas itu Ibu? Dasar akhlak atau usulul akhlak, dasar akhlak al-karimah, dasar akhlak yang mulia itu ada berapa Ibu? Yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlak mulialah kalian kepada sesama manusia. Nah, akhlak yang mulia itu memiliki 5 dasar. Dan anti apalkan ini 5 dasar. Kalau kita sudah memenuhi 5 dasar akhlak ini, insya Allah kita termasuk memiliki akhlak yang mulia kepada sesama manusia, dan itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Badlun nada.
Badlun nada. Apa badlun nada itu? Membantu sesama. Membantu sesama atau suka memberi. Memberi, karom. Itu namanya badlun nada. Menolong sesama, membantu sesama sesuai dengan kemampuan kita. Ini asas pertama, dasar pertama dalam akhlakul karimah, badlun nada, yaitu ato, suka memberi, dermawan, gitu loh, dermawan, suka menolong, suka membantu. Lawannya apa ibu? Lawannya badlun nada apa? Apa? Al-bukhl. Apa bukhl? Pelit, medit. Terus apa lagi? Koret, terus cengit. Nah, kikir. Nah, itu dia lawannya. Berarti asas dasar akhlak tercela adalah apa? Kikir, kan gitu kan? Nah, asas akhlak yang mulia yang pertama adalah dermawan, suka memberi, suka menolong sesama. Berarti asas akhlak tercela adalah apa? Bukhl, kikir. Karena lawannya kan, lawan. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, kaful adha. Kaful adha. Apa kaful adha itu? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu sesama. Tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu teman, tidak mengganggu manusia. Baik itu dengan apa ibu? Baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Berarti lawan dari kaful adza itu apa? Isaah. Isaah itu berbuat buruk, ya, mengganggu, suka mengganggu orang lain. Isaah, mengganggu orang lain. Sebagai lawan dari kaful adza. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, linul kalam atau linul kalimah, lembut tutur kata, sopan gitu loh. Tutur katanya itu lembut, tutur katanya itu menyenangkan, menggembirakan dan menyenangkan hati orang yang diajak bicara. Ini yang ketiga. Berarti lawannya apa ibu? Lawannya apa? Lawannya nyakitin gitu aja ya. Atau kalimat kasar gitu ya. Kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar. Kemudian yang keempat, talaqatul wajah. Apa namanya? Talaqatul wajah itu wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Ini asas usul akhlak yang mulia, yaitu wajah yang berseri-seri, tidak cemberut, tidak tidak cemberut, selalu menyenangkan kalau melihat wajahnya itu tersenyum gitu. Masya Allah, dengan senyum semuanya akan hilang bu. Nah, konflik sehebat apapun kalau dihadapi dengan senyum hilang insya Allah. Talaqatul wajah, ya, wajah yang berseri-seri, wajah yang menampakkan kebahagiaan dan sambutan yang hangat, yaitu tersenyum, termasuk di dalamnya adalah tersenyum. Mengingatkan kita bu ya,
ketika Aisyah itu marah dengan salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa itu? Dengan menampar apa itu? Piring ya? Itu Bu ya? Piringnya sampai pecah, makanannya berantakan ke sana kemari. Ya Allah. Dan itu ada di hadapan Rasulullah. Dan itu ada di hadapan siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan berada di rumah siapa waktu itu? Rumah Aisyah. Kemudian ada salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke situ dengan membawa tadi itu, ya, makanan di atas piring begitu. Aisyah melihat itu langsung, masya Allah ya. Piringnya langsung pecah semua, itu berantakan makanan dan seterusnya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung darahnya langsung naik begitu, langsung ngomel, langsung mencak-mencak begitu kan? Tidak. Dihadapi dengan apa Bu? Tolaqatul wajah, dengan senyuman gitulah. Dengan senyum, Nabi senyum gitulah, senyum sambil bersabda, gharrat ummakum atau ummukum, ibu kalian sedang apa? Cemburu. Sudah, Nabi ngomong gitu saja, bersabda seperti itu saja, dengan wajah yang berseri-seri dan senyum. Setelah itu apa yang terjadi Bu? Selesai. Coba kalau dihadapi dengan kata-kata kasar begini ya sudah, nggak akan selesai urusan, bahkan semakin ruwet dan semakin sumpek. Nah ini dia, yaitu tolaqatul wajah. Dan kita juga begitu kan Bu ya, kalau kita misalnya bertamu gitu kan Bu ya, bertamu, kemudian suguhannya sederhana banget, tapi disambut oleh tuan rumahnya dengan senyuman, gimana Bu ya? Masya Allah, betah gitu di rumah, meskipun suguhannya air putih gitu loh, tapi senang banget gitu loh ketika disambut dengan hangat, dengan riang dan senyuman. Coba kalau sebaliknya Bu ya, Masya Allah, meskipun makanan semua dikeluarkan tapi dengan cemberut, diem, ya Allah, pinginnya ya sudah kabur saja kan gitu, pamit sudah, betul pamit, dan nggak sempat lagi lah makan minum di situ. Nah, ini asas dasar akhlak yang mulia, yaitu tolaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Kemudian yang kelima apa? Khafdul janah, yaitu rendah hati. Masya Allah, rendah hati, tidak menampakkan ni saya, ni gue, nu gua ya, ni saya, ente nggak tahu siapa gua, siapa gue, saya. Biasa saja, meskipun ilmunya tinggi, derajatnya tinggi di sisi manusia, tapi dia tetap seperti orang biasa, tidak menampakkan keistimewaan yang ada pada dirinya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu namanya khafdul janah, rendah hati. Berarti lawannya apa Bu? Rendah hati Bu? Takabur ya? Iya, sombong kan gitu, sombong, menampakkan diri dia itu tinggi dan merendahkan manusia. Tayyib, inilah para ibu sekalian 5. Jadi asas akhlak, usul akhlak al-karimah ada 5. Pertama, badlun nada, kaful adha, linul kalimah, talaqatul wajah, wa khifdul janah. 5. Apal Bu ya? Apal. Yaitu suka menolong, membantu, kemudian tidak mengganggu, berusaha untuk tidak mengganggu orang lain, kemudian lembut tutur kata, kemudian wajah berseri-seri dan rendah hati. 5 asas akhlakul karimah, dan ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tayyib, ini yang keberapa tadi? Keempat ya?
ketiga. Keempat. Wis terserah ketiga, keempat nggak masalah lah, wis tidak mengurangi. Terus yang berikutnya adalah hawas. Panca indera ada berapa? 5. Taib. Hawas. Panca indera ada 5. Taib, ada 5. Panca indera ada 5. Kemudian ulul azmi ada berapa? Ulul azmi ada berapa? Judulnya 5, ya 5 aja jawabannya. Judulnya kan angka 5. Ya sudah, ulul azmi ada 5, selesai. Dilihat dari sisi zaman, siapa saja mereka itu, urutan-urutan zaman. Ulul azmi itu kan ada 5. Siapa aja urutan yang pertama? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan zaman, urutan masa. Ulul azmi. Yaitu ulul azmi itu orang-orang para nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang sangat kuat sekali. Ya, kesabaran yang sangat kuat sekali dan berpegang teguh dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa taruhannya. Nah, itu ulul azmi, orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang sabar. Ya, orang yang tegar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa taruhannya. Ya, itu ulul azmi. Taib, kalau dari sisi afdoliyahnya, dari sisi mana yang paling utama, urutan keutamaan, yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Musa. Sahih. 4, Isa. 5, Nuh. Ini dari sisi afdoliyah, keutamaan. Naam, mereka para nabi dan rasul semuanya mulia, tapi mereka tidak dalam satu derajat kemuliaannya. Taib. Jadi dari sisi zaman, urutan zaman adalah yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari sisi afdoliyahnya adalah Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam diutus oleh Allah kepada penduduk mana, Bu? Irak. Kalau Musa, Mesir. Ibrahim, Irak. Isa, Syam. Muhammad mana? Arab. Naam, Arab. Nuh Irak, Musa Mesir, Ibrahim Irak, Isa Syam, Muhammad Arab. Taib. Jadi ulul azmi ada 5. Kemudian baqiyatus salihat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Baqiyatus salihat, al-baqiyatus salihat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46 itu jumlahnya 5. Jumlahnya 5.
Kita lihat surat Al-Kahfi itu surat keberapa ya? 18 ayat 46. Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Artinya al-malu harta, wal banuna anak-anak, zinatul hayatid dunya adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan harta dan anak-anak, dan itu betul perhiasan kehidupan dunia. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Ya, ada yang lebih baik dari perhiasan dunia tersebut. Apa itu? Wal baqiyatus salihatu. Tetapi amal kebajikan yang terus menerus khairun inda rabbik adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu wa khairun amala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang menjadi poin di sini adalah al-baqiyatus salihatu, kebaikan yang terus menerus, kebajikan, kesalihan yang terus menerus. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihatu itu apa, Bu? Yang al-baqiyatus salihatu itu lebih baik, lebih utama daripada perhiasan kehidupan dunia, termasuk tadi di dalamnya anak-anak dan harta. Kenapa ukhti? Karena harta itu, anak-anak dan harta itu, kehidupan dunia ini akan hilang, akan sirna dan akan mati, akan habis. Sedangkan al-baqiyatus salihat itu kebaikan-kebaikan, kebajikan yang terus menerus akan terus dibawa oleh hamba tersebut sampai mati, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-baqiyatus salihat itu ada berapa, Ibu? Ada berapa? Ada berapa? Ya judulnya kan limo aja. Limo. 5. Apa aja itu, Ibu? Meskipun di situ ada banyak ya, banyak pendapat para ulama tentang masalah ini, tapi yang masyhur adalah 5 ini. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kelima apa? La haula wala quwata illa billah. Ini adalah al-baqiyatus salihatu. Masya Allah ya, kebajikan-kebajikan yang terus menerus. Artinya dia akan kekal, kalimat-kalimat ini akan kekal, kebajikan-kebajikan ini akan kekal sampai dia akan dibawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Maka Bu ya, perbanyak zikir ini, 5 kalimat ini, karena dia adalah al-baqiyatus salihat, karena dia akan kita bawa sampai mati, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita masuk surga, akan kita bawa ini. Maka perbanyak zikir ini, Bu, perbanyak zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Khususnya kita yang misalnya lemah fisik ya, lemah fisik, tidak banyak amal fisik ya, ya sudah kita banyak baca ini. Misalnya kita sakit ya, hanya bisa di atas ranjang saja, atau misalnya ketika di atas kendaraan, atau ketika berjalan, baca ini, zikir ini.
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ini namanya al-baqiyatus shalihat. Ada 5. Sebagaimana juga al-baqiyatus shalihat ini, al-baqiyatus shalihat ini adalah tanaman surga. Bercocok tanamnya surga ya dengan kalimat-kalimat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika beliau sampai di langit ke-7 bertemu dengan siapa ibu? Nabi siapa? Di langit yang ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam dialog antara beliau dengan Nabi Ibrahim adalah kurang lebih kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Masya Allah. Sampaikan salamku untuk umatmu. Wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Kemudian beritahukan kepada mereka, beritahukan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya wangi, tanahnya bagus, tanahnya indah, tanahnya wangi, dan airnya apa bu? Airnya menyegarkan. Masya Allah. Sampaikan salamku untuk umatmu dan beritahukan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya wangi, tanahnya bagus, tanahnya indah, dan airnya sangat menyegarkan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan cocok tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan beliau menyatakan hasan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Ibnu Mas'ud. Nah, jadi tanaman surga itu dengan ini, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Berarti dengan kita banyak zikir ini, berarti semakin banyak tanaman-tanaman kita di surga. Berarti semakin luas kebun kita di surga, semakin banyak kebun kita di surga. Termasuk adalah pohon kurma. Naam. Termasuk tanaman di surga adalah kurma. Tapi jangan dibayangin kurma surga itu seperti kurma dunia, tidak. Tapi subhanallah, dengan mudah kita itu bisa menanam pohon kurma di surga, dan itu pasti bisa dan gampang, mudah banget. Kalau kita nih ya nanam pohon kurma di Indonesia, di negeri kita ini, kemungkinan berhasil atau tidak, Bu? Nah, tidak. Kalaupun berhasil lama banget. Pokoknya kemungkinan besar gagal lah nanam kurma di sini gitu ya. Kalaupun di negeri Arab sono pun itu dengan waktu yang sangat lama dan sangat sulit gitu loh.
harus diginiin itu, ini kadang-kadang berhasil, kadang tidak dan seterusnya. Tapi dengan kita menanam pohon di surga dengan kalimat-kalimat tadi itu mudah dan gampang, dan akan kita bisa menyaksikannya nanti di surga. Berarti rebutan dong Bu ya. Pohon kita sama pohon di antara penduduk surga rebutan enggak? Ya enggak lah. Otomatis langsung kita mengetahui mana kebun kita dan mana pohon-pohon kita di surga itu. Otomatis tahu langsung, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya kita tidak melihatnya, belum pernah melihatnya kita. Langsung kita melihat itu, tahu itu milik kita. Allahu akbar. Nah, ukhti fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir ini. Baqiyatus salihat, dan tanaman-tanaman surga. Udah, yang keberapa tadi ini Bu? 7. Yang 6. 6 ya wes, 6 7 enggak masalah. Kemudian yang berikutnya mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib. Nah, ada berapa Bu yang Allah sebutkan dalam surat Luqman itu? Surat Luqman ayat 34. Luqman itu surat keberapa Bu? 31. Surat ke-31 ayat 34. Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang, pertama, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang yang pertama, ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadi kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, dia yang menurunkan hujan. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi turunnya hujan kecuali Allah. Masya Allah. Ini yang kedua. Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu semua, yang menurunkan hujan dan yang memberhentikan hujan. Dan berapa ukuran air yang turun ke bumi itu Allah yang tahu itu. Dan berapa rintik-rintik yang turun itu. Berapa rintik? Apa rintik? Benar enggak rintik? Rintik-rintik itu lah. Tetesan-tetesan ya, tetesan-tetesan air dari atas langit itu Allah tahu berapa jumlahnya itu Bu. Ya Allah, Allah yang tahu semuanya itu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya Allah, ukuran berapa liter yaitu turun ke Bekasi hari ini itu Allah tahu kan gitu. Dan berapa rintik Allah tahu. Kapan mulai dan kapan berhenti Allah tahu. Apakah menimbulkan banjir atau tidak Allah tahu. Dan air ini akan mengalir kemana saja Allah tahu. Apakah berapa jumlah yang diserap oleh tanah dan berapa yang mengalir ke mana ini Bu ya? Yang ke laut misalnya. Itu Allah tahu semuanya itu. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim.
Tidak ada yang bisa mengetahui ya ketika janin itu di dalam rahim. Hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Bahkan sebelum rahim itu ada sesuatu, Allah sudah tahu akan terjadi sesuatu. Taib, ini yang ketiga. Wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Ya Allah. Yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Bahkan setelah kita taklim dari sini ini pulang, apa yang terjadi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Memang kita kan hanya bisa Bu ya, merencanakan. Setelah pulang dari sini mau kemana itu kan sudah apa ya Bu ya, sudah begitu. Apakah terrealisasi atau tidak ya wallahu a'lam. Makanya kalau kita janji dengan siapa-siapa itu kan apa yang kita katakan? Insya Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi nanti malam. Apalagi besok, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui. Taib. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kapan kita mati nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sebabnya apa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Taib, nggak ada yang tahu. Semua itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Inilah 5 mafatihul ghaib. Kunci-kunci perkara gaib. Kunci-kunci perkara gaib ada 5. Tentang terjadinya kiamat, turunnya hujan, apa-apa yang ada di rahim, tidak ada yang mengetahui tentang keadaan besok kecuali Allah, dan tentang kematian. Taib. 5. Terus apa lagi Ibu? Apa lagi ini? Udah? Udah ya? Taib. Yang berikutnya adalah ummahatu asma'ullah. Induk nama-nama Allah. Nama-nama Allah ya, induknya ummahat. Induk nama-nama Allah itu ada 5. Taib. Sebelumnya adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat apa Ibu? Surat apa? Surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ya Allah. Al-Fatihah. Naam, surat yang paling agung dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Alal itlaq. Kemudian ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Taib. Dari surat yang paling mulia tadi ada nama-nama Allah yang agung, jumlahnya 5.
Dan ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Dan di dalamnya terdapat 5 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ummahat, induknya nama-nama Allah itu ada dalam pertama surat Al-Fatihah, dan yang kedua ayat kursi. Taib. Dalam Al-Fatihah, nama-nama Allah yang agung di dalam Al-Fatihah itu ada 5. Pertama apa Ibu? Allah. Kedua, Rabbun, Rabb, Rabbal Alamin, Rabb. Ketiga apa? Malik atau Al-Malik. 2, 3. Keempat apa? Ar-Rahman. Dan kelima Ar-Rahim. Inilah 5 nama Allah yang agung dalam surat Al-Fatihah. 5. Allah, Ar-Rabb, Al-Malik atau Al-Malik. Keempat Ar-Rahman. Kelima Ar-Rahim. 5. Kemudian nama-nama Allah yang azam, yang agung di dalam ayat kursi ada 5. Pertama apa? Allah. Kedua Al-Hayyu. Ketiga Al-Qayyum. Keempat Al-Ali. Kelima Al-Azim. 5 nama Allah yang agung. Makanya selalu kita dalam berdoa minta kepada Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah yang agung ini. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, dan seterusnya. Taib. Yang berikutnya kita yaitu sabda Nabi SAW, jaga 5 sebelum apa? Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jaga irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Pertama apa? Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Iya Bu ya, kalau udah tua itu ya sebeginilah. Maka jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang kedua, jaga masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketiga, jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Keempat, jaga masa luangmu. Apa masa luang itu? Kesempatanmu ya. Jaga kesempatanmu sebelum datang sibukmu. Nah sudah, yaitu
faraghaka qabla syaghlik. Faragh itu masa-masa kosong gitu loh, masa santai gitu, masa sebelum datang sibukmu. Kalau sudah sibuk ya nggak bisa sana kesini. Yang kelima, jaga masa hidupmu sebelum datang matimu. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya yang disayang. Jaga ini baik-baik. Muda, kaya, muda, sehat, kaya, masa luang, hidup. Jaga ini sebelum datang yang 5. Taib, ada 5 itu. Masya Allah. Taib. Nanti di akhirat kaki-kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum ditanya tentang berapa hal. Berapa hal? Ya 5 gitu aja udah. 5. Naam, tidak bergeser kaki-kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 5 hal, 5 perkara. Masya Allah. Apa yang ditanya, Bu? Yang pertama, masa mudanya. Masa mudanya. Untuk apa ini dihabiskan masa mudanya untuk apa gitu loh. Nah, karena kita sudah nggak muda lagi, ya sudah nggak mungkin bisa kembali jadi muda. Nah, sekarang tinggal kita tutupi kekurangan-kekurangan dulu waktu kita masa muda. Ya, begitu. Tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Kemudian yang kedua, tentang apanya? Ilmunya. Tentang ilmunya, udah diamalin belum? Ilmunya. Yang ketiga tentang apa? Umurnya. Tentang umurnya. Tentang umurnya. Yang keempat, hartanya. Nah, harta ini dibagi menjadi 2 maksudnya. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dibelanjakannya. Nah, berarti semua totalnya 5. Akan ditanya semuanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat tentang 5 hal ini. Ya Allah, ya. Yang pertama tentang masa muda kita, tentang ilmu kita, tentang umur kita. Untuk apa kita gunakan umur kita nih? Ya. Atau untuk tentang capek dan letih kita nih akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau capeknya untuk ibadah kepada Allah adalah kebahagiaan, tapi kalau capeknya untuk bermaksiat dan berhura-hura adalah kecelakaan baginya. Kemudian yang keempat adalah hartanya, dan harta ini terbagi menjadi 2, yaitu dari mana dia mendapatkan harta itu, dan kelima untuk apa dibelanjakan harta itu. Nah, 5 semuanya. Dan hadis tentang masalah ini cukup banyak ya, dari beberapa jalan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ayat, Ibu? 5. Betul enggak? Iya enggak? Iya, 5. Surat apa itu? Al-Alaq. Iqra. Iqra. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Taib, ini surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang berkaitan dengan angka 5. Baik itu yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah dan muamalah. Kemudian sebenarnya masih ada nomor 6. Taib. Santai kan Bu ya? Santai kan? Santai. Taib. Tadi surat Al-Alaq itu tentang penciptaan manusia enggak Bu ya? Proses penciptaan manusia enggak? Iya. Proses penciptaan manusia, betul ya? Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di antara proses penciptaan manusia, di antaranya adalah segumpal darah, yaitu alaqah. Taib. Proses penciptaan manusia di dalam perut, di dalam rahim, itu melalui 5 fase. Yang pertama dari turab. Ini kalau kita gabungkan semuanya gitu Bu ya, kita gabungkan semuanya begitu. Yang pertama turab. Turab itu apa? Tanah. Bukankah Adam diciptakan dari tanah? Kemudian yang kedua nutfah. Apa nutfah? Mani. Bercampurnya mani dengan itu ya. Kemudian yang ketiga alaqah. Alaqah tadi apa? Segumpal darah. Kemudian yang keempat mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging. Segumpal daging. Kemudian yang kelima ditiupkan ruh, yaitu diciptakan menjadi manusia, yaitu dengan ditiupkannya ruh. Dan ditiupkan roh ini ada yang hidup dan ada yang mati. Tapi ini lima proses penciptaan manusia di dalam perut, di dalam rahim. Setelah keluar mengalami berapa fase Bu? Manusia kita nih 5 juga enggak? Kurang lebih 5, kurang lebih. Yang pertama apa? Tiflan, tifl itu orok lah gitu ya. Anak kecil.
kemudian sobi, sobi, kemudian murahiq, kemudian syab, kemudian kahl atau kuhl. Nah ini ada yang mengatakan demikian ya, fase-fase manusia. Yang pertama anak-anak, kemudian bayi dulu, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, terus tua. 5. Pas 5. Berarti kita ini berada di fase mana ini Bu ya? Remaja ya? Remaja. Nah, 5. Setelah itu meninggal dunia, mati. Nah, ketika kita di dalam kubur, ya jelas seperti itu. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur, dan itu nggak tahu berapa lama di situ ya. Setelah itu alam akhirat, ya akhirat, dibangkitkan kita dari kubur kita masing-masing. Setelah itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah itulah singkat Bu ya, singkat. Hidup itu singkat sebenarnya ya, singkat. Ya, kelihatannya aja lama itu, bertahun-tahun, 10 tahun, 50 tahun, tapi sebenarnya singkat sekali. Ya, singkat sekali. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ingin saya tambahkan angka 6. Tapi waktunya cukup nggak nih? Baik, sedikit saja nih, sedikit saja angka 6. Berapa hari Allah menciptakan makhluk? Berapa hari? 6 hari. Ya 6 hari kan? 6 hari. Dimulai dengan hari apa? Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumu'ah. Udah 6. Taib. Kemudian apa lagi nih Bu? Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Kemudian tapi cukup itu saja Bu. Cukup sampai di sini saja dulu ya. Baru angka 5 ya, dan 6 baru sedikit. 6 cukup banyak sih, tapi karena waktunya nggak cukup. Insya Allah lain waktu kalau ada waktu ya kita bahas insya Allah ta'ala. Taib, inilah yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal, silakan. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti materi bisa diterima dengan baik insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan, keteguhan, ketetapan, dan kekuatan di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.